Saudara, sekitar 45 menit yang lalu, Presiden Joko Widodo telah melantik Menteri Kominfo, kemudian beberapa nama yang menduduki atau menjabat sebagai wakil menteri dan juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden begitu. Lalu bagaimana perombakan dari atau reshuffle dari kabinet ini? Kita juga akan berbincang bersama pakar komunikasi politik, ada Ibu Lely Aryani yang sudah bergabung bersama kami meskipun secara daring. Selamat pagi, Bu Lely. Apa kabar? Salam sehat selalu, Ibu. Selamat pagi, Bu Lely. Tadi suaranya sempat terputus. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Saudara, Halo? Iya, baik. Ya, Ini sudah jelas, Ibu. Jadi langsung saja, Bu. Jadi tadi 45 menit yang lalu kita sama-sama mengikuti prosesi pelantikan sejumlah nama pembantu presiden dalam Kabinet Indonesia Maju. Seperti apa Ibu melihatnya? Ada 8 nama, baik itu 1 menjadi menteri, 5 diantaranya kemudian menjadi wakil menteri, dan 2 lainnya adalah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Bagaimana Bu Lely ya, melihat hal ini? ya. Sosok-sosok utamanya. Pertama memang kita lihat dulu dari sisi kenapa harus dilantik gitu ya. Ya, Karena mengisi kekosongan menteri yang sudah anggap saja selesai masa tugasnya, ada yang meninggal. Ya, lalu kemudian pelantikan menteri itu sendiri karena dia one team press harus digantikan oleh orang lainnya. Pertama ini untuk mengisi kekosongan jabatan kekuasaan yang sudah tersedia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal figur-figurnya. Tadi di pengantarnya Mbak Palen juga mengatakan salah satunya Mas Ari Budi misalnya itu baru pertama kali seorang tim sukses lah, katakanlah relawan, kan tim sukses ya, bagian dari kelompok kepentingan yang kemudian menduduki jabatan positioningnya sebagai sebelumnya wakil menteri lalu menjadi menteri. ya, Ini memang baru pertama kalinya, tapi saya kira ini nanti akan menjadi model gitu loh. Di pemerintahan ke depan akan ada tim sukses yang juga akan bergiat sedemikian rupa karena dia memang menginginkan positioning tertentu. Intinya sebenarnya orang-orang yang bergerak dalam kelompok kepentingan hal semacam itu. Kalau tidak menjadi menteri, kalau setingkat kepala daerah, biasanya mereka juga akan direkrut. Meskipun dia PNS, dia bergerak secara diam-diam. Jadi artinya, apakah itu sudah tepat? Saya pikir karena dia selalu bersama-sama Pak Jokowi dan mengerti suasana kebatinannya Pak Jokowi juga nyambung misalnya berbicara dari ke hati dengan dia sebagai seorang relawan yang selama hampir 10 tahun komitmennya, menurut saya ini sesuatu yang wajar untuk dilakukan oleh Pak Jokowi. Anggap saja itu hadiah dari gerak politik yang sudah dilakukannya sebagai relawan. Yang intinya tidak ada makan siang yang gratis, lalu kemudian tentu saja positioning relawan yang notabene membantu gerak politik Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini sudah mendapat imbalan yang pantas, gitu loh Mbak Palen. ya. Bu Lely, Itu berarti jabatan politik. ya, berarti dalam artian dalam hal ini Presiden juga melakukan politik balas jasa begitu? Bisa di-highlight? Iya, kakak yang saya bilang dalam komunikasi politik itu kan saya tidak menemukan model komunikasi politik yang benar-benar merupakan model. Satu-satunya model kan tidak ada model. Modelnya pertama tidak ada model. Jadi model komunikasi politik yang dibangun oleh para elit kita di Indonesia itu tergantung pada langgam dan gaya politik masing-masing. Komunikasi politik itu tidak lagi bisa dikonsepsikan sebagai linier, tapi dia bisa konvergen, sirkuler, bahkan transaksional. Jadi kata-kata transaksional yang barusan digarisbawahi oleh Mbak Palen ini adalah wujud komunikasi politik yang memang hampir berlaku di setiap tataran kekuasaan politik di tanah air ini, termasuk di level kepala daerah. Kita juga melihat dulu bagaimana di Pilkada DKI ada 87 misalnya tim percepatan pembangunan yang direkrut Pak Anies, mereka semua adalah rekrut kawan yang notabene mendukung Pak Anies. Demikian juga waktu zamannya Pak SBY. Pak SBY juga kan yang menjadi menteri itu adalah merupakan orang-orang kepercayaannya yang pastinya tidak mungkin menteri itu akan mengangkat orang yang bisa menyikut kakinya. Ya, Jadi
komunikasi politik transaksional itu juga dibangun berdasarkan kepercayaan. Jadi artinya apa yang sudah dilakukan selama ini oleh orang yang akan direkrut itu sudah membuat relasi patron klien yang sedemikian kuat. Artinya ada kepercayaan dari si elit sebagai si patron karena dia punya kekuasaan, kedudukan, jabatan, wewenang, dan juga si klien yang punya kesetiaan, komitmen, dukungan itu yang sudah bisa teruji, baru kemudian mereka akan direkrut. Jadi tidak akan mungkin para pemilik kekuasaan itu akan merekrut orang-orang yang bakal menusuk dalam lipatan, ibaratnya menggunting dalam lipatan. Jadi dia ingin aman, membangun jejaringnya, menegakkan usahanya sehingga menjadi sebuah model komunikasi politik yang katakanlah mungkin dibangun atas dasar relasi patron klien, tapi intinya semuanya bersifat transaksional menurut saya. Oke, Bu Lely, ini juga yang menjadi kemenarikan tersendiri ya, bahwa pengangkatan sukarelawan untuk menjadi menteri, pembantu presiden di sisa masa jabatannya ini bisa dibilang pertama kali dalam sejarah begitu. Tapi kalau melihat dampak dari dunia perpolitikan di Indonesia seperti apa? Istilahnya kan banyak partai yang juga mendukung Presiden Jokowi untuk kemudian bisa menjabat di 2 periode begitu ya Bu ya. Adakah ini berdampak pada kecemburuan anggota partai koalisi yang lainnya? Ya, yang pertama kan kita harus sadari bahwa pengangkatan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Artinya sepanjang presiden itu nyaman terhadap figur tertentu, yang pastinya dia juga sudah menghitung nih berapa jumlah yang bisa mewakili partai koalisi pendukungnya yang mendukung Pak Jokowi selama ini. Entah itu partai yang mana saja. Saya kira semuanya sudah terakomodasi loh Mbak Palen. Artinya Mas Ari Budi juga adalah sebelumnya wakil menteri, artinya juga mengakomodasi relawan. Malah untungnya tadi dia nggak mengangkat relawan baru menjadi menteri, Mas Ari Budi tetap wamen misalnya gitu kan. Artinya ada tambahan menteri yang berasal dari relawan. Sementara sisa masa jabatan cuma di ujung, di penghujung. Jadi giat politik, kerja politik seperti apa yang akan dia lakukan mungkin bisa membayangkan kalau dia baru memulai. Nah, karena ini relawannya sudah pernah menjadi wamen, meskipun bidang kerjanya berbeda, boleh jadi dia sudah punya punya pengalaman dalam menjalankan kekuasaan politik, sehingga dia juga mungkin membaca situasi, belajar tentang persoalan apa yang terjadi di Kementerian Kominfo karena jabatan barunya adalah di dan sekarang ada tambahan wamen misalnya gitu kan, sehingga dia kerja politiknya juga menjadi lebih ringan. Yang saya kritik juga kenapa harus ada wamen ya gitu ya. Harusnya ya udahlah cukup aja menteri sementara jabatannya tinggal 1 tahun lagi. Nah ini yang mungkin nanti efektif tidaknya mungkin akan ada evaluasi bagi pemerintahan selanjutnya, bukan bagi pemerintahan saat ini gitu. Oke, baik. Tentu harapan kita bersama adalah bagaimana para sosok terlantik ini kemudian bisa mempertanggungjawabkan posisi dan kepercayaan presiden untuk membantu sedemikian rupa meskipun waktunya memang cukup sebentar, mungkin kurang dari 1 tahun. Dan terima kasih. Kata kuncinya Mbak Palen, jangan bermasalah lagi di sisa masa jabatan itu saja. Iya, itu harapan kita bersama ya Bu ya. Terima kasih Bu Lely Aryani sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kita ketemu lain waktu Bu. Salam sehat selalu untuk Ibu dan juga keluarga. Terima kasih.